bersama 20 orang untuk mendatangi Manat yang terletak di Al-Mushallal di bilangan Qadim. Manat ini adalah berhala yang dulunya milik Aus, Khazraj, Ghassan dan lain-lain. Jadi ada namanya Suwat, ada namanya Uzza, ada namanya Manat. Setibanya di sana penjaga Manat bertanya, "Apa maumu?" Saat menjawab, "Menghancurkan Manat." Kata penjaga, "Sakarmu, terserah apa mau." Kemudian saat mendekati Manat, tiba-tiba muncul seorang wanita berkulit hitam yang telanjang sambil menggerai rambutnya. Muncul lagi orang itu. Saya membaca itu merinding saya. Makanya ada ulama mengatakan ini seperti siluman itu. Siluman penjaga berhala. Tadi muncul Abu Musa yang dibunuh oleh siapa? Khalid bin Walid. Ini muncul lagi. Wanita telanjang, rambutnya terurai. Sama pernah ketemu? Biasanya Mas sampai ketemu, ya Mas. Saya tahu wanita telanjang rambut terurai Mas. Itu udah jilid berhala ya. Teman pateni. Jadi saat mendekati Manat, tiba-tiba muncul seorang wanita berkulit hitam yang telanjang sambil menggeraikan rambutnya, mendoakan kecelakaan sambil menepuk-nepuk dadanya. Penjaga berkata kepada wanita itu, "Manat sudah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirimu." Saat menghampiri wanita itu dan membunuhnya, lalu dia mendekati berhala dan menghancurkannya. Rekan-rekannya menghancurkan tempat penyimpanan barang dan tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya. Memang saya pernah mendengar keterangan kalau wanita itu memang bukan orang biasa, itu seperti siluman. Ya tadi saya kan sempat menyebut khotam ya, khotamnya patung, khotamnya patung. Dulu Bapak Ibu, saya itu pernah diundang pengajian di salah satu kantor di Surabaya. Ini kepala kantornya ini bukan beragama Islam, dia beragama Hindu, sehingga banyak patung-patung. Terus kantor ini setiap bulan mengadakan pengajian keliling. Pas jatahnya itu pengajiannya itu ada di rumahnya kepala kantornya. Akhirnya koordinator pengajiannya waktu itu saya mengisi pengajian. Di mana Pak Ustaz ini? Tempat yang kita pakai untuk pengajian ini banyak patungnya. Dan patung ini tidak hanya patung biasa. Ini patung sesembahan mereka. Nah, ada orang yang memang koleksi patung-patung itu, kalau itu masih saya toleransi. Walaupun itu pun nggak baik dalam agama. Tapi tidak untuk sesembahan, untuk aksesoris, untuk hiasan rumah. Tapi itu patung, benar-benar patung sesembahan. Gimana Pak kalau pengajian itu batalkan? Enggak, lanjut saja. Tapi kan nanti ada baca Yasin, ada baca zikir, macam-macam. Wis besisan perang wis. Nanti kan kotornya keluar semua. Saya takut Pak Ustaz. Nah, Ustaz takut. Jangan pulang di bodoh aja. Tapi tak kaget-kaget ada maksudnya ini maksud mau gitu. Tetap aja lanjutkan. Ya paling tidak kita ini kan siapa tahu kalau rumahnya ini kemudian dipakai pengajian, akhirnya dia mendapatkan hidayah. Akhirnya kita pakai pengajian dan ada apa-apa. Dan daripada masuk rumahnya patung, masuk ruang tamu patung, di tempat di kamar mandinya itu patung, itu seperti loh. Jadi cuci patung ya. Oh yo didelok ya. Kalau saya ingat ada perempuan telanjang dengan rambut menggerai. Bedanya terturai sama bergerai tahu? Tahu bahasa Indonesia bergerai itu? Kalau terturai
rawutan. Kayak itu sering delok kan. Jadi rambutnya itu acak-acakan gitu. Oke. Kayak mak lampir. Nah, beliau sangat luar biasa. Pengamat lampir. Benar. Ya kira-kira begitu. Dan memang maaf ya Pak, maaf. Jin-jin kotak-kotak yang nunggu patung, nunggu pohon itu ya perempuan rata-rata. Rata-rata perempuan. Nanti ada cerita bagus Pak zaman Umar bin Khattab. Itu ada seorang dukun, seorang paranormal, seorang tukang sihir paling top pada zamannya itu. Itu menantang Umar bin Khattab duel. Nanti ada yang cerita itu di belakang. Itu juga perempuan. Bahkan kuda itu kuda yang asalnya diam, kemudian didekati sama perempuan ini, ditiup telinganya langsung mencak-mencak, dan tidak ada satu pun laki-laki yang bisa mengendalikan kuda itu. Itu setiap laki-laki sekuat apapun tenaganya, ditiup sama perempuan itu langsung takluk dia, menyembah-nyembah. Karena perempuan itu secara fisik tidak punya kekuatan kecuali dibantu oleh kekuatan jin, kekuatan setan. Makanya ada istilah tadi itu, ada pengajian di salah satu yayasan sekolah di Surabaya ini. Dia bertanya, apakah sihir itu ada? Pak, ada. Terus dia tanya, sihir itu biasanya pelakunya laki-laki atau perempuan? Bisa laki, bisa perempuan, tapi kebanyakan perempuan kaget. Oh, pantesan Pak. Tuh, ibu penyihir? Oh, bukan Pak. Dan sihir tertinggi nilainya itu adalah sihir yang bisa memisahkan suami istri, memberikan efek suami benci kepada istrinya dan istri benci kepada suaminya. Apa ayatnya? Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Itu zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tukang sihirnya itu perempuan-perempuan saja yang memfitnah Nabi Sulaiman. Jadi dulu ada buku panduan sihir lengkap, mulai sihir yang paling kecil sampai sihir yang paling besar. Kemudian oleh iblis itu ditaruh di bawah kursi singgasananya Sulaiman. Dan dia mengatakan, Sulaiman tukang sihir, Sulaiman tukang sihir. Apa buktinya? Coba lihat di bawah kursinya. Ada buku panduan sihir lengkap. Kalau kita kan buku panduan sholat lengkap. Ini buku panduan sihir lengkap. Akhirnya turun ayat, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas. Sungguh Sulaiman bukan kafir, Sulaiman bukan tukang sihir, tapi syaitan-syaitan itulah yang mengajari mereka tentang sihir. Dan sihir itu berlaku sampai kiamat nanti dengan modus yang berbeda. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah kena sihir. Yang dia siapa? Perempuan. Hati-hati sama itu. Hati ini dilarangin. Langsung ngomongin gunung Kangsir, Gunung Anyar, Gunung Sari, Gunung Anyar, Akeh gunung di Surabaya. Jadi sudah dua Pak penjaga berhala itu yang dibunuh. Pertama di Gunung Khalid, yang kedua di Gunung Sa'ad. Setelah pulang dari misinya menghancurkan Uzzah, Khalid bin Walid diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban ke Bani Jazimah dengan tujuan untuk menyeru penduduknya di sana kepada Islam, dan bukan dengan tujuan sebagai perang
sebagai prajurit perang. Kemudian pergi ke sana bersama 350 orang dari Muhajirin dan Ansor serta Bani Sulaim. Dia tiba di sana dan menyeru kepada Islam. Mereka bukannya berkata kami masuk Islam, tetapi mereka justru berkata kami keluar dari agama kami. Khalid menjadi berat. Dia menyerang dan menawan mereka. Dia menyerahkan seorang tawanan kepada setiap prajuritnya. Lalu selang beberapa hari kemudian, dia memerintahkan masing-masing prajurit untuk membunuh tawanannya. Namun Ibnu Umar dan beberapa rekannya menolak perintah Khalid. Ibnu Umar dan beberapa rekannya menemui Rasulullah SAW, menceritakan peristiwa ini, dan beliau mengangkat tangan ke atas sambil berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang telah dilakukan Khalid." Beliau mengucapkan hingga 2 kali. Apa maknanya? Aku serahkan urusan ini kepada Khalid. Mau dibunuh, mau dibiarkan hidup, ya Allah, aku berlepas diri dari urusan Khalid. Yang membunuh para tawanan itu adalah Bani Sulaim, sedangkan Muhajirin dan Ansor tidak melakukannya. Setelah itu beliau mengutus Ali bin Abi Thalib menyerahkan tebusan dari korban yang terbunuh dan segala kerugian yang mereka alami. Khalid dan Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perdebatan yang sengit pada waktu itu. Setelah mendengar kejadian, beliau bersabda kepada Khalid, "Sebentar Khalid, biarkanlah para sahabatku. Demi Allah, andaikan Uhud ini gunung emas, kemudian engkau menafkahkan semua fisabilillah, maka hal ini tidak akan bisa menyamai kepergian para sahabatku.